Tahukah kamu bahwa di antara para nabi ada yang dikenal dengan kemampuan berbicara yang sangat fasih dan penuh hikmah? Dialah Nabi Syu'aib alaihi salam yang diutus kepada kaum yang pandai berdagang, tapi penuh dengan kecurangan. Kisahnya adalah pelajaran besar tentang kejujuran, kesabaran dalam berdakwah, dan azab bagi orang yang menolak kebenaran. Nama lengkapnya adalah Syu'aib bin Mikail atau Nuaib bin Midian. Ia merupakan keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur keturunannya yang bernama Midian, anak Nabi Ibrahim dari istri ketiganya, Kanturah. Dikenal dalam hadis sebagai Khotibul Anbiya, ahli pidato di antara para nabi, karena kefasihan dan hikmahnya dalam berbicara. Beliau diutus oleh Allah kepada dua kaum, yaitu kaum Madian, tinggal di daerah Madian, sekarang di barat laut Arab Saudi, dekat Tabuk atau wilayah Yordania. Kaum Aikah, dikenal sebagai penyembah pohon besar, tinggal di kawasan berhutan. Kaum Madian dikenal sebagai masyarakat perdagangan yang cukup maju pada masanya. Lokasi mereka strategis, berada di jalur kafilah dagang antara Hijaz dan Syam. Karena itulah, hampir semua orang terlibat dalam aktivitas jual beli, baik barang pokok, hasil bumi, maupun barang-barang perdagangan antar wilayah. Kecurangan yang mereka lakukan: 1. Mengurangi takaran dan timbangan. Mereka menjual gandum, kurma, atau bahan pokok lain, tapi menakar lebih sedikit dari yang seharusnya. Timbangannya dibuat curang, agar pembeli rugi tanpa sadar. 2. Memanipulasi harga dan kualitas barang. Mereka mengklaim barang bagus, padahal rusak atau campuran. Harga dinaikkan tak wajar atau ditukar dengan barang tak sepadan. 3. Korupsi dan suap dalam transaksi umum. Pemimpin dan pelaku ekonomi bekerja sama untuk menipu rakyat biasa demi keuntungan kelompok tertentu. 4. Mengintimidasi dan menghalangi kejujuran. Orang yang ingin jujur atau berdagang bersih malah ditindas, termasuk menakut-nakuti orang yang mau beriman pada Nabi Syu'aib. Mereka juga menyembah berhala dan melakukan syirik. Bahkan dalam Al-Quran mereka disebut mirip dengan kaum Nabi Lut, karena juga melakukan penyimpangan moral. Allah mengutus Nabi Syu'aib kepada mereka untuk memperbaiki akidah dan muamalah mereka. Hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi. Kaum Madian menolak dakwah Nabi Syu'aib dengan berbagai argumen sinis. Meremehkan, "Wahai Syu'aib, apakah salatmu yang menyuruh kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami dan melarang kami mengelola harta kami semaunya?" Mengancam dan mengusir. Mereka berkata, "Sungguh, jika bukan karena kaummu, kami pasti telah merajammu." Mereka lebih takut pada konflik sosial daripada takut kepada kebenaran. Nabi Syu'aib tetap sabar dan terus memperingatkan kaumnya, "Dan janganlah kamu duduk di tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi orang dari jalan Allah." Beliau sangat sedih melihat kekerasan hati kaumnya. Dalam ayat lain beliau berkata, "Aku hanya ingin memperbaiki sejauh aku yang mampu, dan keberhasilanku hanya dengan pertolongan Allah." Setelah mereka terus-menerus menolak dakwah dan hanya sedikit yang beriman, Allah menurunkan 3 jenis azab sekaligus kepada mereka. 1. Hari sangat panas, matahari membakar, tidak ada angin, tidak ada air. Penduduk merasa sekarat karena panas luar biasa. 2. Awan gelap dan tebal. Saat mereka melihat awan hitam datang, mereka mengira itu adalah pertolongan hujan, lalu berkumpul di bawahnya dengan penuh harapan. 3. Suara menggelegar dan guncangan. Tiba-tiba dari awan itu keluar petir yang menggelegar, diikuti guncangan keras gempa dan teriakan yang memekakkan telinga.
Mereka semua mati seketika, bergelimpangan di rumah-rumah mereka tanpa sempat menyelamatkan diri. Maka mereka dibinasakan oleh gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Setelah azab turun, Nabi Syuaib dan orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah. Maka kami selamatkan Syuaib bersama orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami. Menurut sebagian riwayat, Nabi Syuaib berpindah tempat dan hidup dalam waktu yang panjang. Ada yang mengatakan beliau sempat bertemu dengan Nabi Musa dan bahkan memberikan putrinya sebagai istri Nabi Musa. Namun, riwayat ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara eksplisit, meskipun disebut dalam banyak tafsir klasik. Sebagian besar ulama menyebut beliau wafat di kawasan Madian atau Ma'an, wilayah Yordania sekarang. Makam yang dikaitkan dengan Nabi Syuaib berada di wilayah barat laut Yordania, dekat kota Sal, dan hingga kini menjadi situs ziarah. Kalau kamu hidup di zaman Nabi Syuaib, apakah kamu akan berdiri bersamanya atau ikut kaum yang curang? Tulis pendapatmu di kolom komentar.